Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan lahir batin sampai finish. Amin. Semangat guys. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy. Kira-kira kalian sudah selesai kerja apa belum? Kaisam baru masuk kamar. Guys, ada pembahasan yang bagus ini untuk kita bahas ya cuy ya. Aduh, setidaknya dari kejadian ini kita bisa belajar ya bersama-sama supaya selamat ya. Oke, jadi kejadiannya ini di Tuen Mun pada hari ini ya cuy ya. Ini ada kebakaran di salah satu flat di daerah Oitak perkebunan Yau O, Tuen Mun. Ini kira-kira tetangga kalian apa bukan? Alhamdulillahnya pekerja migran ini bukan asal Indonesia tapi dari Filipina. Tapi kejadian ini ya tetap aja ya dia menyandang domestic helper. Ini berarti teguran untuk kita bersama. Jadi ini dimulai dari tetangga korban ya. Tetangga si cecenya ini mendengar suara teriakan histeris. Nah dikirainya si Nyonya Chan ini, tetangganya namanya Nyonya Chan ya cuy ya. Nyonya Chan dikirainya ada orang yang jatuh. Jadi teriaknya histeris ya kan. Karena kekepoan ini Nyonya Chan, akhirnya dia mendekati flat yang tadi suara teriakan itu. Pas dibuka, ternyata pintunya dibuka. Kreot. Pas dibuka, ada Cece di situ lagi teriak cuy. Nangis. Pas dilihat, ini ruangannya udah penuh asap ya kan. Akhirnya si Nyonya Chan ini dengan inisiatif, ayo Cece keluar, iya kan. Spontan ya cuy ya. Orang kebakaran kok. Si Cecenya ini karena dia ini ketakutan ya cuy ya. Dia ini nggak mau pergi gitu. Jadi Cecenya nggak mau pergi gitu. Nyonya Channya geret-geret si Cecenya, nggak bisa, nggak kuat ya kan. Akhirnya apa yang dilakukan Nyonya Chan? Nyonya Chan ini keluar lagi dari flatnya cuy. Terus dia minta bantuan tuh. Ting tong ting tong ting tong ting tong, semua tetangganya di ting tong ting tong. Akhirnya ada yang keluar, Mr. Chu ini namanya. Mr. Chu ini, Nyonya Chan, kenapa? Itu kebakaran katanya. Pas dilihat, yowes, jadi dua orang ini narik itu si Cece keluar dari flatnya. Nah, flatnya ini berada di lantai 20 cuy. Nah, jadi di flat 20 itu si Cece Filipina ini menjaga Putri ya, Mumoy. Jadi di situ itu tinggalnya itu cuma Singsang, Dadai, si Cecenya sama si anak perempuannya. Jadi intinya kerjanya santuy. Nah, pas kejadian si Cecenya itu cuma lagi sendiri. Nggak tahu anaknya lagi sekolah, majikannya lagi kerja ya cuy ya. Jadi Cece itu posisinya lagi sendiri. Terus si api itu udah langsung gede gitu cuy. Nah saat api ini udah gede ya cuy ya, si Cecenya ini berhasil digeret nih sama Nyonya Chan sama Mr. Chu itu keluar rumah. Nah keluar flat, dia itu malah jemput di koridor masih dengan histeris. Shock ya cuy ya. Mungkin ketakutan atau mungkin takut dipoking atau apa, takut suruh mengembalikan ya kan, namanya juga kita diamanati pekerjaan ya cuy ya. Kalau kayaknya mimpi gitu ya kan, dilahap semua harta majikan kita. Jadi kan kitanya shock ya, wajar sih menurut Kaisam. Si Nyonya Chan ini diwawancarai, katanya si Cecenya itu nggak mau keluar ini. Ya diduganya sih nggak tahu dia itu nggak mau meninggalkan harta-harta majikannya atau dia itu ketakutan nggak mau keluar itu. Menurut kalian gimana nih? Cecenya ini nggak mau keluar, pas disuruh keluar pas apinya udah gede, kenapa Cecenya nggak mau keluar nih cuy? Ya dugaan Kaisam sih lebih ke shock ya, lebih ketakut suruh ganti gitu ya majikannya ya kan, mungkin ngerasa bersalah gitu ya cuy ya. Nah investigasi ini lagi dalam penyelidikan. Nah dugaan tetangga-tetangganya nih ya, biasa tetangga-tetangga kayak pokers ya, ini diduga si Cecenya ini lagi proses memasak katanya cuy. Aduh kok bisa ya, kira-kira konslet listrik atau apa sih. Tapi kayaknya kalau misalkan di Hong Kong ya ada selalu perbaikan tentang gas listrik itu tuh selalu dalam pengecekan yang ada waktunya gitu ya. Jadi kayaknya untuk konslet kayak gitu tuh kecil banget untuk di Hong Kong ya cuy ya, apalagi sebuah apartemen yang sudah dirancang gitu ya tentang kelistrikannya. Menurut kalian gimana sih? Mungkin sih dia itu lupa matiin kompor ya kan, saking enaknya main handphone sehingga dia itu lupa masang timer ya kan. Nah buat kalian juga hati-hati nih kalau misalkan Qingyi ya, itu kan kadang kita nuangin minyak panas. Nah biasanya itu kan pakai wajannya kan panas banget ya kan, baru di brus ke ikan gitu ya. Nah itu hati-hati cuy, kalau misalkan wajan kalian itu terlalu panas, itu bisa buat api itu naik ke atas.
Nah, menurut kalian kira-kira lagi masak apa ya? Atau mungkin cecenya itu ngerasa bersalah lagi masak karena ditinggal majikannya kerja apa, jadi dia dengan enaknya gitu masak masakan pribadi untuk dianya sendiri gitu ya. Ya, jadi merasa ketakutan sendiri, merasa nggak enak ya kan? Menurut kalian gimana ya cuy ya? Ada-ada aja ya. Nah, dilihat dari luar flatnya, ini tuh jadi apa namanya, bagian sofa ya, ruang tamu. Di sini kan dapur. Itu semuanya tuh full api cuy. Jadi rumahnya, flatnya itu kan kecil ya. Itu tuh udah nggak kelihatan api semua. Jadi kebakar ya flatnya itu. Nah, ini makanya kenapa majikan itu selain memberikan asuransi kesehatan, majikan juga kadang memberikan asuransi fire kayak gini. Ya, ini mengantisipasi kecelakaan kerja seperti ini supaya tidak rugi-rugi amat si majikan ini saat apa namanya mengalami kendala seperti ini, diakibatkan ceceknya yang apa namanya teledor, ini bisa diklaim ya asuransinya. Ya, mudah-mudahan aja sih, kita doa ya semoga majikannya itu memberikan klaim memberikan asuransi supaya bisa diklaim. Soalnya rumahnya habis gitu cuy. Aduh, itu kira-kira ada duitnya nggak ya di rumahnya? Aduh, masya Allah ya, ini kan ujian itu apa namanya, musibah itu nggak ada yang tahu ya cuy ya. Ya, makanya bangun tidur itu kalian harus selalu bismillahirrahmanirrahim supaya setidaknya bala kita ini berkurang gitu cuy ya. Walaupun kejadian ujian kita itu selalu ada dalam bekerja ya kan. Tiba-tiba nenek kita bangun-bangun udah dituduh mencuri uang $50.000 ngakak kayak sama. Ada aja. Aduh, ya udahlah cuy. Nah, buat kalian ya yang mungkin saat ini bersedih, ini bisa menjadi motivasi nih untuk kalian ya kan. Pilih mana nih ujiannya, mau ditukar nggak ujiannya sama Mbak Filipin yang kebakaran? Nggak Kaisam, wis Kaisam, saya jalani aja ujian saya hari ini, wis yang penting majikan saya harta bendanya nggak kelalap itu kebakaran. Masya Allah, iya ya. Kalau kita bisa membandingkan dengan ujian musibah orang lain, ya ujian kita tuh nggak ada apa-apanya cuy. Maka dari itu nih, buat teman-teman Kaisam, tetap semangat ya, tetap sabar, tetap kuat ya kan. Aduh, kira-kira gimana ya cuy ya. Ya, yang jelas sih tetap investigasi ya cuy ya. Ini bakal dilihat nih penyebabnya apa. Polisi itu pasti akan menemukan. Kalau misalkan memang kelalaian mbaknya dalam memasak ya, nah ini teguran untuk kita. Buat kalian yang suka masak di rumah majikan, apalagi masak untuk kepentingan kalian sendiri, apalagi pas libur, ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, resikonya siapa yang rugi? Kita sendiri yang harus menjelaskan kepada pihak polisi kenapa kita bisa lalai seperti ini, ya kan? Apakah majikan bisa menuntut? Ya bisa saja kalau misalkan terbukti kita lalai dalam melakukan pekerjaan. Walaupun nanti kita diklaim secara asuransi ya cuy ya. Tapi tetap aja kita kerja itu harus punya tanggung jawab. Apalagi majikan sudah mempercayakan kita kerja tanpa majikan ada di dalamnya gitu. Jadi harusnya kita lebih bertanggung jawab menjaga aset majikan juga ya. Aduh, jadikan pembelajaran ya buat kalian yang kompornya ada timernya. Barangkali nih otak kalian yang sudah lupa atau kadang lupa, pakai timer ya. Jadi berapa menit tuh kamu rebus air, 15 menit kamu timerin itu. Jadi biar mati sendiri. Pas kalian tinggal ngosek WC, jadi kompornya mati secara otomatis ya. Buat kalian yang pelupa, ya maklum kan mama kadang lupa ya. Aduh, menurut kalian gimana nih? Apa kalian masih bersyukur hari ini? Alhamdulillah Kaisam. Oke deh, jadikan pembelajaran ya untuk kita semuanya. Mbaknya ini shock. Iyalah pasti ya. Ya mungkin itu aja kabar yang bisa Kaisam share buat kalian. Semoga bermanfaat ya. Tetap hati-hati, jangan lupa bismillah dulu sebelum bekerja. Jampuy, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.